Shalom saudara-saudara yang kekasih, bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Tahukah saudara bahwa kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Allah akan mencipta langit dan bumi yang baru yang akan menjadi tempat tinggal kita. Dan Alkitab menyatakan kabar baik ini. Mari kita mulai. Kita pergi sekarang ke kitab Kejadian, buku yang pertama di dalam Alkitab. Di Kejadian pasal 1, kita akan mendapatkan cerita penciptaan, bagaimana Allah mencipta bumi kita ini dalam 6 hari. Hari pertama Allah menciptakan terang, kemudian hari kedua Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air di atas dan air di bawah bumi, kemudian yang kering dinamakan darat, yang basah dinamakan laut. Kemudian pada hari ketiga Allah menumbuhkan tunas-tunas muda dan pohon-pohon yang berbuah yang akan nantinya menjadi makanan manusia. Dan tentu juga sumber makanan bagi binatang. Lalu pada hari yang keempat Allah mencipta benda-benda penerang, bulan, bintang, dan matahari untuk mengatur susunan waktu di planet kita ini. Hari yang kelima Allah menciptakan burung-burung yang menempati udara dan ikan-ikan yang menempati air. Lalu pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Lalu puncaknya Allah menciptakan manusia, Adam. Tentunya dan Hawa. Tapi ini yang saya mau katakan, saudara kekasih. Ketika Allah mencipta, pada penciptaan yang pertama yang dicatat dalam Kejadian pasal 1, tidak seorang pun yang melihat bagaimana ia mencipta. Adam juga tidak melihat bagaimana Allah menciptakan Hawa. Oleh sebab ketika Hawa diciptakan, Adam ketika itu tertidur atau dibuat tidur oleh Tuhan. Jadi ketika dia buka mata, Hawa sudah berada di sampingnya. Dia tidak melihat proses bagaimana Allah membentuk Hawa dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup kepada Hawa dan Hawa menjadi makhluk hidup. Adam tidak melihat ini. Jadi, sekali lagi tidak ada manusia yang melihat bagaimana Allah mencipta. Kemudian Alkitab menjelaskan mulai dari Kejadian pasal 3, manusia ini hidup dalam dosa. Dan dosa mewarnai kehidupan manusia sampai di kitab Wahyu, kitab terakhir Alkitab. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia berjanji dia akan membawa kita ke tempat yang baru. Bisa saya katakan Eden yang baru, Eden yang di-restore kembali atau New Jerusalem. Dia berkata, aku pergi menyiapkan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita pergi ke kitab Wahyu, kita akan dapatkan catatan Alkitab di sana, bahwa ketika Yesus datang kali yang kedua, ini yang akan terjadi. Yang akan terjadi adalah bumi kita ini akan dihancurkan. Bagaimana itu? Mari kita lihat apa catatan Alkitab dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-6, kita akan baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Wahyu pasal 6 ayat 14 sampai 16 berkata begini. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Kita mungkin baca sampai ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ayat-ayat ini menerangkan
bagaimana dunia ini akan dihancurkan ketika Yesus datang. Bayangkan saudara kalau gunung berpindah tempat dan langit ini katanya seperti digulung bagaikan gulungan kitab. Bumi kita ini ketika dihancurkan akan berada pada kondisi seperti sebelum diciptakan. Kosong, gelap, tak berbentuk, dan tidak ada kehidupan di sana. Itulah kondisi bumi kita ketika dihancurkan saat Yesus datang. Nah, ada di mana umat Tuhan ketika itu? Well, semua umat Tuhan, baik yang hidup ketika Yesus datang, dan yang mati ketika Yesus datang, yang mati ini yang benar umat-umat Tuhan akan dibangkitkan, dan bersama-sama dengan umat Tuhan yang hidup, mereka akan sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Ini cocok dengan apa yang dikatakan di kitab Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4. Nah, jadi ketika bumi dihancurkan, umat-umat Tuhan akan berada bersama Yesus di sorga. Berapa lama? Kita pergi ke kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 21, di sana disebutkan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita baca seterusnya kitab Wahyu, di sana disebutkan setelah 1000 tahun, umat Tuhan bersama dengan kota Yerusalem yang baru akan turun kembali menempati bumi kita ini, bumi yang di-restore lagi. Tapi ingat, bumi kita itu dalam waktu ini hancur. Jadi, dengan kata lain, Allah harus mencipta langit dan bumi yang baru sebelum manusia akan menempati. Oleh sebab kota Yerusalem yang akan turun, ini adalah kota di mana umat Tuhan akan tinggal. Tetapi tempat di mana kota itu akan turun adalah bumi yang sudah diperbaharui. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana gambaran kehidupan di sorga nanti. Mari kita pergi ke kitab Yesaya pasal 66. Di Yesaya pasal 66, kita akan baca ayat 22 dan 23. Yesaya 66, 22, 23 berkata begini, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, ini sama dengan apa yang dibicarakan di Wahyu pasal 21. Yang akan kujadikan itu. Jadi Tuhan akan menjadikan atau menciptakan langit dan bumi yang baru. Karena yang lama itu sudah hancur. Oke? Nah, mari kita teruskan. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Itu di langit dan bumi yang baru. Ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Jadi ini mulut Tuhan sendiri yang mengatakan. Dia akan mencipta kembali langit dan bumi yang baru. Nah, ketika Allah mencipta bumi atau langit dan bumi yang baru, ada di mana umat Tuhan waktu itu? Sudah bersama Allah di sorga. Kalau begitu saudara yang kekasih, mereka akan lihat bagaimana Allah mencipta. Nah, bagaimana Allah mencipta kalau begitu pertanyaannya? Mari saya jelaskan kepada saudara. Kalau ada hari Sabat di sorga, hari Sabat itu jangan lupa hari ke-7 dalam minggu, iya kan? Kalau ada hari ke-7, sudah pasti ada hari ke-6, hari ke-5, 4, 3, 2, 1. Karena tidak akan ada 7 kalau tidak ada 1. Kalau begitu, dari sinilah kita tahu bahwa di sorga pun kita akan tetap masih memiliki perhitungan hari. Meski perhitungan hari ini tidak akan lagi menentukan umur manusia, karena manusia akan hidup kekal selama-lamanya. Tetapi oleh karena kita akan terus beribadah kepada Tuhan setiap hari Sabat,
berarti ada perhitungan waktu. Kalau begitu, siklus mingguan yang kita miliki saat ini di bumi ini masih akan terus berlanjut sampai di sorga. Siklus mingguan yang sama juga akan kita pakai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari mana konsep 7 hari dalam 1 minggu itu datang? Jawabannya sederhana, yaitu dari kisah penciptaan di Kejadian pasal 1, di mana Allah menghabiskan waktu 6 hari, lalu ia mencipta hari yang ke-7 dengan menciptakan waktu, yaitu hari Sabat. Kalau begitu, saudara yang kekasih, saya memiliki keyakinan Allah akan kembali mencipta langit dan bumi yang baru dengan menggunakan sistem yang sama atau kurun waktu yang sama. Hari pertama ia mencipta, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hanya saja hari yang ke-7, hari Sabat akan tetap kita rayakan di sorga. Jadi Allah akan mencipta hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari Sabat, hari yang ke-7. Supaya ini siklus mingguan ini akan tetap terpelihara dan umat Tuhan akan mengikuti pola yang sama, menguduskan Sabat, mengikuti perhitungan waktu yang sama yang kita ikuti di bumi ini. Hanya bedanya, saudara yang kekasih, Allah tidak perlu mencipta manusia lagi. Tapi apakah perlu Allah ciptakan binatang? Oh, absolutely. Kenapa ada binatang yang baru? Karena semua binatang yang ada di bumi ini binasa ketika Tuhan datang. Jadi, saudara yang kekasih, Allah akan mengikuti pola yang sama dalam mencipta langit dan bumi yang baru. Hanya bedanya kali ini adalah, kali ini, saudara yang kekasih, saya tidak sabar, saya bersemangat membagikan ini kepada saudara. Kali ini, kita akan melihat bagaimana Allah mencipta. Waktu Allah mencipta yang pertama, tidak ada yang lihat bagaimana. Tapi kali ini, kita akan lihat bagaimana Allah mencipta. Oh, saudara yang kekasih, saya tidak bisa menunggu melihat bagaimana Allah mencipta terang, bagaimana Allah mencipta cakrawala memisahkan kembali air yang ada di atas dan di bawah bumi. Kemudian saya tidak bisa menunggu bagaimana Allah mencipta pohon-pohon yang akan menjadi sumber makanan kita juga di sorga nanti. Karena ada pohon kehidupan di sorga, bukan? Dan kita akan makan buah pohon kehidupan ini setiap saat di sana. Nah, ini kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Ketika saya pelajari ini, saya tidak bisa percaya bahwa Tuhan akan berikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana Ia mencipta. Oh, luar biasa pengalaman ini, saudara yang kekasih. Tetapi sebagai penutup, hanya mereka yang setia kepada Allah yang akan diberikan kesempatan melihat semua ini. Saya menutup pembahasan ini dengan membaca Wahyu pasal 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14 berkata begini, "Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak untuk pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu." Terjemahan yang lain dari ayat ini adalah, berbahagialah mereka yang menurut hukum-hukum Allah. Karena mereka lah yang akan mendapat hak masuk melalui pintu-pintu gerbang kota Yerusalem. Oh, saudara yang kekasih, mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan lewat menuruti hukum-hukum Allah, termasuk hukum hari Sabat. Jangan kita abaikan. Nah, semoga pelajaran ini menjadi berkat bagi saudara, menambah semangat saudara untuk, oh Tuhan, saya tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana Engkau akan mencipta rumah saya yang kekal nanti. Tuhan memberkati saudara, kiranya pekabaran ini jadi berkat. Amin.